Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan di waktu siang ini ya, sekitar pukul 1:45, kelompok kami dari bagian grup PCT Beach 8, grup ke-6, ini adalah sub kecil dari grup PCT Beach 8, grup 6, akan melaksanakan salah satu tugas yang diemban. Ya. Tugas ini merupakan pelatihan ya, menjadi presenter, moderator, sekaligus dengan host. Pada kesempatan kali ini, saya bertindak sebagai moderator. Nama saya adalah Cepi Rosepi, berasal dari instansi SMA Negeri 1 Cisayong. Kemudian saya perkenalkan tentang host pada kali ini adalah Bapak Bahrul. Ya, kemudian yang menjadi presenter pada kesempatan ini adalah Bapak Dadan Abdurrahman. Baiklah, kita mulai acara kegiatan pelatihan ini dengan bacaan basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, kami persilahkan kepada Bapak Presenter, Bapak Dadan Abdurrahman SPDI, untuk memberikan presentasinya berupa pelatihan membuat soal-soal online ya, dengan bantuan aplikasi online, yaitu Quizizz. Untuk itu, mohon perhatiannya dari rekan-rekan sekalian yang merupakan peserta daripada pelatihan PCT Beach 8 grup 6 ini, untuk memberikan pertanyaan, untuk memberikan sanggahan, atau untuk memberikan masukan-masukan ya yang sekiranya bermanfaat demi kelancaran tugas-tugas selanjutnya. Untuk itu, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak Dadan Abdurrahman untuk memberikan presentasinya berupa langkah-langkah yang harus kita tempuh dalam membuat aplikasi online Quizizz, dalam membuat soal dan lain sebagainya. Kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Ibu instruktur yang saya hormati, Bapak moderator dan host juga yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan simulasi atau praktek mengenai penggunaan aplikasi Cisco Webex. Di sini saya sebagai presenter, mohon maaf jika nanti dalam penyampaian banyak kekurangan. Pembuatan soal atau kuis dengan menggunakan aplikasi Quizizz. Baik, sebelum kita ke praktek cara membuatnya, mungkin kita harus sedikit mengenal tentang Quizizz. Quizizz ini merupakan web tool untuk membuat permainan kuis interaktif dalam pembelajaran, terutama dalam penilaian ya, di kelas ataupun ketika anak di rumah. Lalu penggunaannya juga sangat mudah dan mempunyai 5 opsi pilihan jawaban ya, termasuk salah satu jawaban yang benar. Lalu juga dapat menambahkan gambar baik pada soal ataupun pertanyaan, karena kadang-kadang soal membutuhkan gambar ya. Juga mempunyai analisis butir soal dan jawaban pada hasilnya. Jadi nanti kita akan bisa melihat sejauh mana butir soal, validasi dan sebagainya.
Kelebihan kuisis salah satunya setiap siswa menjawab pertanyaan dengan benar maka akan muncul beberapa poin yang didapat dalam satu soal dan juga mendapat ranking berapa dalam menjawab soal tersebut. Jadi ketika menjawab dia akan mendapatkan poin ya yang nantinya akan berpengaruh ke ranking. Yang kedua, jika siswa menjawab salah pertanyaan tersebut, bisa dimunculkan jawaban yang benarnya sebagai koreksi terutama ketika kita ingin membuat latihan soal kepada anak-anak. Tetapi untuk ujian mungkin ada baiknya tidak perlu ditampilkan terlebih dahulu, biar tidak kalau tidak bersamaan ujiannya, biar tidak memberitahu yang lain. Lalu jika selesai mengerjakan kuis, pada akhir kuis akan ada tampilan review kuis untuk melihat kembali jawaban yang ia pilih. Jadi dia bisa melihat kembali seluruh soal dan jawaban yang telah dia anak-anak jawab ya atau kerjakan. Lalu dalam mengerjakan kuis setiap siswa mendapat daftar pertanyaan yang berbeda karena di random ya, akan merandom tersendiri baik dalam bentuk PR ataupun langsung ya. Jadi berbeda-beda walaupun misalkan dalam satu ruangan yang sama anak tidak akan tahu urutan soalnya ya. Baik, itu kelebihannya. Sekarang kekurangan kuisis. Ketika sedang menggunakan kuisis, siswa dapat membuka tab baru ya baik di handphone ataupun di laptop. Jadi kita atau guru akan kesusahan juga mengontrol siswa ketika membuka tab baru untuk searching jawabannya ya. Jadi siswa memang bisa searching, bisa membuka tab baru di HP-nya atau di laptopnya untuk mencari jawabannya. Itu kelemahan dari kuisis ya. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Kita masuk dulu ke kuisis, lalu sign up melalui email ya. Ada pilihan teacher kalau memang yang baru. Lalu harus memasukkan identitas. Langkah selanjutnya juga membuat kuis baru ya, create new quiz. Lalu selanjutnya akan muncul let's create a quiz. Tinggal masukkan kuisnya apa ya. Langkah ketujuhnya adalah akan muncul tampilan selanjutnya. Jadi di create, dibuat ya. Lalu setelah itu masukkan kolom dan sebagainya. Terus ketika sudah membuat pertanyaan beri centang jawaban, ada durasi dan sebagainya. Nanti kita akan praktekkan lebih lanjut. Karena kalau hanya membaca saja mungkin pusing juga ya. Baik, langkah selanjutnya setelah semuanya dibuat, soal dan jawaban dibuat, maka tinggal finish quiz ya. Lalu akan ada detail kalau dipergunakan kelas berapa, juga bisa digunakan gambar ya yang sesuai pelajarannya dan sebagainya. Selanjutnya kita tinggal melaunchingkan kuis itu apakah mau di pekerjaan rumah atau mau langsung. Kalau langsung anak didik ada di kelas ya. Kalau di masa pandemi ini mungkin bisa menggunakan penugasan atau PR ya. Baik, langkah terakhirnya deadline. Jadi kita batasi sampai kapan, sampai jam berapa, sampai tanggal berapa kuis itu bisa berlangsung. Misalkan kita jam 9 melaunching kuisnya, nah mau sampai jam berapa kuis ini. Jadi agar anak tidak terlalu bebas juga, ada waktunya memang mengerjakan tugas kuisis ini. Dan langkah selanjutnya akan muncul tampilan selanjutnya yaitu kode yang digunakan untuk masuk dalam pengerjaan kuis. Nanti kode tersebut tinggal dibagikan. Baik, secara lebih lengkapnya saya akan mempraktekkan. Baik, langkah pertama kita masuk ke kuis. Pertama kita masuk ke kuisis, klik kuisisnya, lalu sign up. Di sini saya akan menggunakan daftar dengan Google. Kita pilih Gmail kita.
Nah, nanti akan ada tampilan seperti ini. Cari kalau kita mau mencari kuis atau soal yang sudah dibuat oleh orang lain ya atau guru yang lain. Perpustakaanku dan sebagainya, ini hasilnya, kelasnya dan pengaturan dan lain-lainnya. Baik, kita akan membuat dengan mengklik create new quiz atau versi bahasa Indonesianya buat ya. Tinggal diklik saja buat, lalu ke kuis. Nah, silakan beri judul atau nama kuisnya. Misalkan di sini saya akan beri nama penilaian harian munakahat atau pernikahan ya. Lalu pilih pelajarannya dan klik selanjutnya. Baik, ada beberapa macam ya atau jenis kuis. Ada pilihan ganda, kotak centang, dan sebagainya. Biasanya kita menggunakan pilihan ganda. Baik, setelah itu maka akan muncul kolom atau kotak dialog pertanyaan. Kita tinggal menuliskan saja. Contoh, mahar atau mas kawin adalah bagian penting dari pernikahan. Karena mahar merupakan titik-titik. Setelah ini tinggal kita tentukan jawabannya ya, misalkan 1 rukun, 2 syarat nikah, 3 syarat sah nikah, 4 misalkan kewajiban, 5-nya. Nah, karena ini hanya 4, kita tinggal tambahkan. Karena biasanya untuk SMA itu 5 ya, 5 harus 5 pilihan jawaban. Di sini misalkan adat istiadat. Nah, setelah ini tentukan jawaban yang benar di antara ini. Mana jawaban yang benar ya sebagai kunci jawaban. Nah, mahar itu adalah bukan rukun, bukan syarat, bukan juga ada tetapi kewajiban ya. Seperti ini. Karena mungkin ini soal dianggap mudah, maka tentukan waktunya juga jangan terlalu lama ya. Atau disesuaikan, maka semuanya misalkan 60 detik, maka bisa. Setelah itu tinggal kita simpan. Nah, sebelum disimpan, nanti di HP anak-anak atau peserta didik kita akan muncul seperti ini. Tampilannya itu akan seperti ini ketika mereka mendapatkan soal seperti ini. Baik, kita simpan ya, maka kita sudah membuat satu soal ya. Satu soal. Nah, untuk menambah soal, kita tambahkan dengan mengklik kembali di bagian bawah, pilihan ganda atau apalah silahkan ya. Saya coba kembali ke pilihan ganda. Nah, selain pertanyaan seperti tadi, kita juga bisa menyematkan pertanyaan atau gambar ya, gambar untuk sebagai acuan dari pertanyaan atau soal kita. Sebelah sini ada ya, untuk matematika ada rumus ya. Klik gambar, lalu klik di bagian plusnya. Nah, di pelajaran saya ada yang namanya kalimat bahasa Arab ya, ayat Quran atau hadis. Saya coba memasukkan salah satu hadis. Baik, seperti ini. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Lalu ketik pertanyaannya, misalkan sesuai dalil di atas, maka masa iddah bagi istri adalah selama titik-titik. Selanjutnya tinggal tuliskan jawaban kembali. Dan 3 bulan 10 hari 3 kali suci 4 bulan lalu tidak ada masa idah
Yang kelimanya mungkin 3 hari misalkan ya. Walaupun ini tidak logika ya. Atau 3 bulan pas, 3 bulan. Sama ya seperti tadi, dicentang bagian yang menjadi kunci jawaban, ditentukan juga eh, durasi waktunya. Nah, di sini juga kita bisa menyematkan gambar ya. Baik, tapi harus memilih mau gambar yang di soal atau mau gambar yang di jawaban ya. Jadi tidak bisa dua-duanya. Baik. Setelah ini tinggal disimpan. Baik, saya sudah punya dua. Kita sudah punya dua apa namanya dua pertanyaan. Misalkan kita sudah buat pertanyaan seluruh pertanyaan, ya misalkan 10 pertanyaan untuk nilai 100. Nah, kita mau mengakhiri. Oh iya, sebelumnya misalkan ini tidak sesuai KD ya. Artinya pertanyaan ke satu itu harusnya di nomor 2 misal. Nah, ini tinggal dipindahkan ya dengan mengklik icon ini, tinggal digeser ke atas. Maka ini menjadi pertanyaan nomor 1. Tapi di anak-anak tetap random ya. Ini hanya untuk apa namanya tolak ukur kita saja bahwa KD ini sudah, KD ini belum. Baik, selanjutnya kita ubah, bisa diubah ya ininya. Bisa untuk mengingat misalkan kita kasih gambar pernikahan misalkan. Oh, ini soal pernikahan ya seperti itu. Tapi saya sendiri malah soal apa nih? Menghormati orang tua ya. Tidak apa-apa. Lalu bahasanya kita rubah juga menjadi Indonesia ya, agar orang Indonesia mudah untuk mencarinya dan kita gampang membaginya. Lalu pilih kelasnya, misalkan ini di kelas 12. Setelah itu kita simpan. Baik. Nah, seperti ini sudah, misalkan tinggal kita simpan atau kita kembali. Baik. Nah, kalau misalkan aduh pengen 15 soal ya atau ingin menambah lagi atau ingin apa namanya mengkoreksi ada yang salah, kita tinggal edit. Terus ketika misalkan teman kita membutuhkan minta soal dong, nah kita juga bisa membagikan lewat email ya, nantinya akan ke email. Lalu tinggal diambil emailnya dan langsung akan otomatis kalau emailnya sama dengan akun kuisis maka akan langsung ada. Baik, langkah selanjutnya kalau sudah selesai membuat, kita akan mencoba untuk melaunchingnya atau memberikan tugas ini kepada anak-anak. Caranya adalah ada dua ya. Yang pertama jika anak-anak ada di kelas, kita bisa langsung ya, bisa ditampilkan hasilnya, anak-anak pun nanti akan dilihat oleh anak-anak siapa yang nilai paling besar dan sebagainya. Ini bisa untuk di kelas ya, kalau langsung ya. Nah, yang kedua bisa dijadikan pekerjaan rumah atau dilaksanakan di rumah ya ketika pandemi saat ini untuk ulangan harian, TPS mungkin ini bisa. Kita coba berikan pekerjaan rumah. Baik, seperti ini. Nah, tinggal kita atur. Misalkan hari ini akan dikerjakan sampai sampai jam 4 misalkan. Kita tinggal ubah jamnya, tanggalnya masih sama mungkin karena memang mau dilaksanakan hari ini. Oh maaf, tanggalnya misalkan hari ini ya, tanggal 25. Jadi anak punya waktu 2 jam 6 menit ya dari mulai ini. Seperti ini, kalau mau dibesokkan enggak ya, tinggal diganti. Baik, selanjutnya sebelum kita lanjutkan, sebelum kita kirim ke anak, lihat pengaturannya ya. Yang ini ada pengaturan, ini dibiarkan saja. Nah ini, kalau untuk ulangan harian sebaiknya hanya 1 kali saja.
Nanti kalau ada susulan ya kita aktifkan kembali. Namun untuk soal latihan, untuk melatih anak mengerjakan soal, ada baiknya ini dikasih tak terbatas sampai anak mendapatkan nilai 100. Ya. Atau mau 3, mau 2 silahkan ya. Tapi untuk soal latihan sebaiknya tak terbatas. Jadi anak bisa mengakses berapa kali ya untuk belajar atau latihan. Baik, selanjutnya ini tunjukkan jawaban selama aktivitas. Kalau untuk soal latihan sebaiknya ditunjukkan ya agar anak tahu oh yang jawaban yang benarnya ini. Tapi untuk ujian atau ulang penilaian harian sebaiknya dimatikan saja agar anak tidak memberitahu jawaban yang benarnya kepada temannya ya. Baik, ini seperti ini ya dan sebagainya ya. Nah, kalau ini sebaiknya harus dihidupkan ketika langsung. Tapi kalau penugasan tidak perlu ya dan tidak akan bisa dihidupkan. Baik, setelah pengaturannya sudah, kita tinggal lanjutkan. Maka akan muncul kode ya. Kode seperti ini bisa di-copy atau di-copy semuanya. Atau kalau kita punya Classroom, ini bisa dibagikan ke Google Classroom ya, seperti ini. Jadi otomatis langsung terkoneksi ya. Nah, lalu berikan nama tugasnya misalkan apa ya, sebagainya. Atau kita bagikan linknya seperti ini ya. Salin, lalu masuk ke grup. Nah, seperti ini. Tinggal paste di sini. Nah, dapat ya. Baik. Seperti itu. Aduh, terhalang lagi. Baik. Nah, seperti itu ya. Nanti untuk hasilnya bisa melihat di sini ya. Ini akan ada hasil. Itu saja mungkin yang bisa saya bagikan kepada teman-teman, Bapak Ibu guru semuanya. Silakan mungkin nanti kalau ada pertanyaan kita saling berbagi saja. Saya tidak ada niat untuk menggurui. Mungkin Bapak Ibu lebih paham tentang ini, kita berbagi saja. Baik, itu saja mungkin saudara moderator, silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Dadan Abdul Rahman yang telah memaparkan demikian rupa sehingga pemanfaatan aplikasi Quizzes ya untuk membuat soal online di mata pelajaran. Betulnya sudah terinci ya dengan baik pemaparannya, akan tetapi seandainya ada hal-hal yang perlu rekan-rekan ketahui ataupun ada masukan ya, yang kebetulan mungkin pengetahuan tentang Quiziznya lebih baik ya, daripada saudara presenter Bapak Dadan, dan juga mungkin ada tanggapan yang lainnya, dipersilakan. Anda tinggal mengangkat tangannya. Dan kami persilakan. Ya. Pak Sepdani mungkin. Atau Ibu Anissa, mangga. Sambil mengisi waktu, Iya. Mungkin saudara presenter bisa memaparkan lebih lanjut tentang bagaimana sih perbedaan ya antara aplikasi Quizzes ini dengan Google Form ya, dengan Google Form yang rekan-rekan dan saya juga sendiri menerimanya ya, pengetahuan tentang Google Form pada saat
pertemuan ya di PCT PS8 ini ya. Mungkin ada perbedaan atau gimana ya? Mudah-mudahan saudara presenter bisa apa namanya memaparkan sambil menunggu rekan-rekan sekalian ya. Silakan. Baik, pada prinsipnya memang sama-sama apa ya, pembuatan soal yang relatif sederhana ya. Eh, Hanya mungkin nanti di analisa butir soalnya itu lebih lengkap, puisis yang pertama. Yang kedua, eh, di Google Form itu apa bukan hasil ya, tidak bisa dilaksanakan secara langsung di kelas, artinya tidak, kurang menarik menurut saya ya untuk dilaksanakan penilaian atau post test atau pre-test ya. Ketika di kelas langsung itu tidak menarik. Dan cenderung Google Form itu cenderung menjenuhkan menurut saya ya. Kalau kuisis itu kadang-kadang ada tampilan meme, di anak-anak itu ada tampilan meme. Ketika benar misalkan, ketika salah. Juga mungkin perlu saya ini ya, perlu saya sedikit perlihatkan mungkin untuk hasilnya itu lebih lebih komplit dan lebih menarik, lebih membantu kita sebagai guru ya. Seperti misalkan ini ya, ada hasil yang sudah PTS misalkan, nah ini PTS susulan. Nah ini nilai ketepatan ya, bisa diklik, anak mengerjakan ini berapa detik, juga jawabannya benar atau salah juga ada. Lalu ini nilai anak ya, 64% atau 64 poin ya. Nah, adapun nilai ini adalah nilai kuis ya, karena lebih cepat mengerjakan soal itu poinnya lebih tinggi ya. Walaupun misalkan banyak benarnya, tetapi nah ini misalkan ini sama benarnya 6, 6, 6. Tetapi nilainya beda. Yang ini 5.610, yang ini 5.000, ya pokoknya beda lah. Nah, ini karena eh, Muhammad Iqbal misalkan lebih cepat mengerjakan. Jadi untuk apa ya, untuk permainan lah, untuk atraktif itu di sini ya. Nah, adapun nilai bagi kita ini yang ini ya. Lalu juga ada tampilan pertanyaan. Nah, seperti ini. Berapa persen anak menjawab nomor satu, misalkan seperti ini ya. Ini kan analisis nih, analisis butir soal. Seperti ini anak-anak salah, banyak yang salah menjawab dan sebagainya ya. Per poinnya ada. Lalu ada keseluruhan ya. Nah ini yang paling kita butuhkan mungkin untuk sebagai seorang guru ya. Contoh, ada beberapa pertanyaan yang nilainya 0. Berarti ini soal yang sangat-sangat sukar ya. Sangat sukar. Dan mungkin nanti ada pertanyaan yang sangat mudah ya. Kebetulan di sini yang paling besar itu 71% ya. Nah, soal ini mungkin terlalu mudah ya, atau mudah. Nah, seperti ini kan analisis yang apa namanya, yang sangat bermanfaat bagi kita untuk menentukan soal-soal selanjutnya ya. Terus kita juga bisa mencetak atau mengunduhnya ya, mengunduh hasil ini untuk dijadikan pegangan bagi kita ya. Baik. Nah, seperti ini. Kalau misalkan kita butuh lebih ya, seperti ini hasilnya. Baik, itu mungkin beberapa perbedaan yang memang terus yang paling menarik ketika saya menggunakan ini, saya apa ya, malas atau nggak ada waktu nih hari ini harus eh, PTS atau penilaian harian, tetapi tidak ada apa namanya, belum sempat untuk membuat kuis. Nah, kita bisa minta kepada teman atau kepada guru yang lain
atau kita cari ya seperti ini. Misalkan hukum maaf ibadah haji misalkan. Nah, ternyata banyak tersedia ya. Nah, banyak tersedia 20 pertanyaan, 10 pertanyaan dan sebagainya. Nah, jadi selain kita dimudahkan membuat apa namanya? Penilaian atau latihan, kita juga bisa berbagi dengan teman-teman guru yang lain ya, tentunya guru-guru yang masih satu bidang mata pelajaran ya. Nah, ini seperti ini bisa disimpan ya. Jadi milik kita nanti ininya ya. Ada di perpustakaan kita. Nah, tapi ada baiknya kita apa ya? Kita menyukainya lah minimal bahwa kita sudah menggunakan itu ya. Nah, itu soal yang tadi itu ada di sini ya, di mana tuh ya Allah. Ini ada di punya kita lah, nantinya jadi punya kita. Itu mungkin Pak Cepi. Mangga saya kembalikan lagi. Ya. Terima kasih Pak Dadan. Alhamdulillah apa namanya perbedaan-perbedaan tentang aplikasi Quizzes ini dengan aplikasi Google Form telah setidaknya sesuai dengan pengalaman presenter telah diutarakan, telah diuraikan dengan baik. Yang diantaranya adalah aplikasi daripada Quizzes ini memiliki apa namanya tampilan ya yang lebih menarik, bisa dirubah-rubah ya, baik terhadap pembuatnya maupun terhadap peserta ya yang melaksanakan ujian. Ada apa namanya gambar-gambar khusus ya yang lebih menarik. Yang kedua mungkin dalam batas waktu yang sangat singkat ya, kalau seandainya kita belum siap dengan apa namanya soal-soal yang akan kita berikan untuk bab ini ya misalkan kepada peserta didik, kita bisa mencarinya soal-soal yang telah tersedia ya, hasil atau produk dari guru-guru yang lain ya, yang merupakan rekan-rekan kita juga ya, Ya, mungkin di seluruh dunia ya, mungkin ya, ada gitu ya ya, betul betul di seluruh. atau minimal di seluruh Indonesia lah sudah ada gitu. eh Mungkin itu yang dapat kita sampaikan ya, atau Bapak Presenter sampaikan. Kalau seandainya tidak ada pertanyaan, waktunya kan sampai jam 14 berapa ya? 35 30? ya. Oh, 35. 35. Oh, masih ada waktu ya? Masih ada waktu 14.35. Masih ada kesempatan? Silakan untuk rekan-rekan kita yang mau bertanya. Bapak Asep Dani Gandani atau Ibu Nisa Atifah atau yang lainnya, kami persilahkan. Atau Ibu Nisa itu koordinator kita ya? Ya, Mohon Kak. maaf, Pak Asep Dani mungkin. Mohon maaf Bu. Kami persilahkan kepada yang lainnya. Izin bertanya, Pak. Mangga, mangga, Pak. Silakan Bapak, silakan. Apakah dalam kuisis itu ada analisis penilaian juga, Pak? Misalnya ada rata, kemudian yang lainnya. Karena kan juga diperlukan di dalam analisis untuk penilaian ke depan. Betul, betul. Ya, terima kasih, Pak. Baik. Ya, terima kasih Pak Asep. Silakan Bapak Presenter untuk menjelaskan. Baik, terima kasih, Pak. Kalau sampai ke analisis lengkap, mungkin tidak ya, Pak. Setahu saya tidak. Tetapi kuisis ini menyediakan sampai ke analisis apa namanya per butir soal saja. Jadi memang harus kita olah juga ya, selanjutnya harus kita olah juga. Jadi hanya sampai di sini Pak. Nah persentasenya hanya sampai di sini. Tidak sampai ke analisis yang seperti kita biasa bikin ya. Hanya apa ya Pak? Modal buat menganalisis mungkin itu Pak. Tapi untuk aplikasi pembuatan soal ini sudah lebih baik mungkin Pak dari yang lain setahu saya.
Itu mungkin Pak harus dikembangkan lagi, mungkin ini harus diolah lagi sama kita. Itu mungkin Pak. Karena Bapak Asep, mudah-mudahan puas atau Bapak bisa memberikan masukan pada kami berdasarkan pengalaman yang pernah Bapak alami. Ya, sudah cukup Pak. Terima kasih Pak. Oh iya, Terima kasih makasih Pak Dadan. sama-sama. Terima kasih sama-sama Pak Asep. Kami persilakan kepada Bapak atau Ibu atau rekan-rekan yang lain, Ananda juga sekalian, untuk memberikan boleh masukan ya, atau apa namanya, sesuatu yang perlu ditanyakan, silahkan. Atau tanggapannya juga silahkan. Baik, cukup mungkin ya. Ya, nah, bagaimana Bapak presenter, Bapak Dadan? Cukup ya? Ya cukup mungkin ya. Ya, cukup. Walaupun masih ada 5 menit lagi. Ya, masih ada 5 menit ya. Tapi ya karena memang apa namanya, partisipannya cukup terbatas ya. Mungkin karena terlalu sering ya kita dengan tugas-tugas ini, dan mungkin ada kesibukan-kesibukan yang lain mungkin, sehingga rekan-rekan semua tidak bisa mengikuti apa namanya, tampilan grup kita ya pada saat sekarang. Mudah-mudahan karena tugas ini kan berlanjut ya sampai 2 kali ya, masing-masing 2 kali menjadi presenter, 2 kali menjadi kali ya? sekitar 6 kali ya Pak Dadan, sekitar 6 kali. Ya mudah-mudahan pada kesempatan yang lain kita bisa memberikan apa namanya, pengalaman-pengalaman kita ya, yang mudah-mudahan pengalaman kita itu bisa dijadikan apa namanya, inspirasi ya buat rekan-rekan sekalian untuk menambahkan wawasannya dalam dunia maya kita ya, baik itu ujian, pemaparan materi dan lain sebagainya ya. Yang mudah-mudahan kegiatan belajar mengajar di sekolah itu tidak menjadi terputus akibat adanya pandemi COVID-19 ini. Terima kasih atas semua perhatian ya, atas semua atensi daripada rekan-rekan sekalian, daripada Bapak, Ibu, serta Ananda sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada kegiatan kali ini mendapatkan apa namanya, manfaat ya, yang mudah-mudahan cukup besar. Terima kasih. Dan mohon maaf apabila dalam penampilan kali ini kita banyak kekurangannya. Mohon maaf sekali lagi ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.